Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai konsep software engineering. Kalau minggu lalu kita sudah belajar konsep engineering, kita masuk ke software engineeringnya seperti apa. Baik. Oke, dalam pertemuan untuk topik ini kita ada 4 subtopik. Ya, ini software definition, software categories, software engineering definition, kemudian software engineering layers. Tapi untuk sesi ini kita hanya akan bahas di 2 yang pertama, software definition dan software categories. Ya. Baik, mungkin kita udah sering ya pakai software sebenarnya. Kalian sudah banyak menggunakan. Kemarin sudah buat video, pasti pakai software. Pakai handphone, di dalamnya banyak sekali aplikasi atau software, ya, monitoring tower di bandara menggunakan software dan sebagainya. Baik, nah sekarang kalau kita lihat definisi formal dari software, ini ada menurut buku Pressman ya dan Somerville, ada 2 pandangan. Yang pertama dari Pressman, apa itu definisi software? Software itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, instruksi-instruksi atau program-program dalam komputer yang waktu kita eksekusi akan menghasilkan fitur-fitur, fungsi-fungsi, dan performansi yang kita harapkan disediakan oleh komputer program tersebut. Namun di dalamnya ada juga unsur data. Ya, jadi software tidak akan lepas dari data. Jadi data yang mengenable, yang memampukan program untuk menghasilkan informasi, memanipulasi informasi dengan sesuai tujuan, ya, sehingga nanti ada output yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan descriptive information, ya. Informasi tentang si aplikasi tersebut yang mendeskripsikan si aplikasi tersebut dalam bentuk baik hard copy maupun soft copy atau virtual forms yang menggambarkan operasi-operasi apa dan bagaimana komputer program tersebut bekerja. Jadi di sini ada unsur documentation. Jadi nanti kalau kalian mengembangkan software, kalian harus selalu perhatikan bahwa ketiga aspek ini ada dalam software kalian. Tadi 1, komputer program, kedua, struktur data, kemudian yang ketiga, dokumentasi. Ya, Somerville kurang lebih merangkum itu dalam kalimat ini ya, computer programs that and associated documentation. Jadi again, jangan lupakan dokumentasi. Nanti akan sangat masih sering seorang developer mengabaikan dokumentasi. Nanti kalian akan diajarkan banyak hal bagaimana perlunya dokumentasi ini dalam pengembangan sebuah software. Baik. Nah, kalau kita lihat kategori-kategori software, ini again menurut Pressman ada 4 kategori utama dari software. Ya, ada yang disebut dengan sistem software, ada application software, engineering scientific software, embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Kita akan lihat satu persatu. Oke, apa itu yang disebut dengan sistem software? Saya juga yakin kalian sebenarnya udah tahu, but kita kembalikan ke konsep yang sebenarnya. Sistem software adalah koleksi program yang digunakan untuk men-serve sebagai service terhadap aplikasi yang lain. Ya, jadi aplikasi yang mengenable aplikasi lain bisa dieksekusi. Itu yang disebut dengan sistem software. Ya, dikarakteristikkan dengan heavy interaction with computer hardware. Jadi sistem software lah yang berinteraksi dengan hardware dari si komputer. Ya, heavy usage by multiple users, concurrent operation that requires scheduling, resource sharing, and sophisticated process management, complex data structures, and multiple external interfaces. Ya, jadi dialah yang bertanggung jawab nanti
Ya, dengan sistem software ini berbagai aplikasi bisa secara concurrent paralel dijalankan gitu. Tapi harus ada pengaturannya, resources sharing, memorinya gitu ya. Prosesornya itu harus di-share kan. Jadi itu diatur oleh sistem software. Apa contohnya? Ya operating system. Kalau Anda buka komputer Anda untuk bisa dia starting beroperasi, di sana ada yang terlibat operating system. Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang Anda install di dalam komputer Anda, operating system lah yang bekerja mengatur resources yang mengakibatkan concurrent operation itu bisa berjalan. Ya. Kemudian compilers juga termasuk kategori sistem software. Nanti kalian akan belajar bahasa pemrograman. Setiap bahasa akan mengubah sebuah script menjadi bahasa mesin. Itu namanya sedang mengkompilasi, mengubah dengan memeriksa gramatikal dan sintaksisnya, apakah sudah benar, untuk kemudian bisa diubah nanti menjadi executable. Itu namanya sistem software. Ya, bisa dipahami sekarang ya. Jadi contohnya mungkin bisa tahu Windows, Linux, di bahasa C ada compilers, GCC namanya, di Java juga punya compilers, drivers juga kalau kalian instalasi sesuatu ada software berupa drivers, itu kategori sistem software. Oke, kemudian yang disebut dengan application software, ini yang paling banyak juga kalian sudah pakai mungkin dan berinteraksi dengannya gitu ya. Jadi ini adalah stand-alone programs that solve a specific business need. Ya, ingat kemarin kita belajar, kalian akan menjadi pengembang aplikasi ini mungkin cenderungnya aplikasi software. Nah di situ pasti ada specific business need yang ditangani. Dan dia pasti menangani sebuah permasalahan, makanya menghasilkan sebuah solusi. Dan dia biasanya bisa stand alone programs. Dia hanya butuh sistem software untuk dia bisa dieksekusi. Ya. Jadi nanti tergantung, oh ini application software saya bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Ini bisa dijalankan di sistem Linux, di Macintosh, atau di Android gitu ya. Jadi kita masih kategorikan bahwa dia adalah stand-alone programs dan harus specific business need. Ya. Kemudian application software is used to control the business functions in real time. Biasanya ini akan digunakan untuk operasional sebuah proses dalam kehidupan real gitu ya. Jadi ini nanti kalau kalian bangun, kembali tadi ada istilah solve, ini adalah solution terhadap suatu business need. That's why before you build an application software, you have to be able to define what problems that you need to provide the solution. Ya. Artinya sedang melakukan apa di situ? Dari kemarin isunya itu analisis. Kamu harus temukan permasalahan dari fenomena untuk kemudian kamu sediakan solusinya lewat application software yang akan Anda bangun. Gitu ya. Oke, kemudian ada yang disebut dengan dikategorikan sebagai engineering atau scientific software. Oke. Ini karakterisasi by number crunching algorithms. Jadi ini matematik setelah ini banyak ya. Hal-hal yang sifatnya formal, ya formal. Jadi udah teori yang diterapkan yang kemudian bisa digunakan untuk mensimulasi atau mengenerate lah hal-hal yang sifatnya untuk membantu keperluan engineering proses atau scientific proses. Ya. Misalnya untuk astronomi, misalnya untuk itu dibutuhkan vulkanologi atau automotive stress analysis, ya software yang digunakan untuk memeriksa sistem tekanan pada kendaraan gitu ya, atau ya aplikasi-aplikasi untuk analisis dalam lab biologi misalnya, atau itu nih contohnya computer aided design chart misalnya AutoCAD gitu ya,
digunakan oleh desainer arsitektur untuk membuat model dari bangunan yang akan dibangun. Sistem simulasi juga kategori ini, gitu ya. Nanti ada juga aplikasi software-software yang khusus digunakan untuk simulasi proses engineering. Kalau kalian pergi ke lab di misalnya di manajemen rekayasa, mereka akan gunakan sebuah certain software yang digunakan untuk mensimulasi proses produksi misalnya. Ini kategori engineering scientific software. Kemudian ada yang disebut dengan embedded software. Embedded, ditanamkan, gitu ya. It resides in read-only memory and is used to control products and system. Ya, jadi akan ditempatkan pada read-only memory dan digunakan untuk proses controlling. Ya, baik control product and system. Jadi ini banyak digunakan di sistem yang digunakan untuk proses kendali, ya, sistem kendali. Ya, ya. Jadi kalau kalian pergi ke labnya elektro, mungkin electrical engineering, kalian akan menemukan software embedded software ditanamkan pada sebuah mesin sehingga mesin bisa ditanamkan pada sebuah peralatan sehingga dia bisa berfungsi seperti robot, gitu ya. Nah, atau yang lain yang paling sering dalam sehari-hari misalnya elevator, ya. Bagaimana kita naik turun, di belakangnya adalah sebuah software, ya. Ada air conditioner, ya, waktu kita hidup nyalakan, aktifkan kipas dan sebagainya, itu adalah sebuah software yang ditanamkan pada mesin tersebut, ya. Termasuk juga keypad control untuk microwave oven dan sebagainya, ya. Itu disebut dengan embedded software. Kemudian product line software, kita juga mungkin kalian sudah sering pakai juga sebenarnya software yang sifatnya ada versinya, ya, di pasar, gitu ya. Windows 10, Windows 95 dulu, ya, Windows 97, Windows 2000, ya. Ini punya capability oleh many different customers. Jadi produk yang sama yang bisa hampir oleh semua customer bisa menggunakan, tidak spesifik ke bisnis tertentu, gitu ya. Aplikasi Microsoft Office itu sebenarnya termasuk kategori product line software, ya. Jadi dia didesain yang tadi mempunyai kemampuan oleh digunakan berbagai different customers, not a specific business needs, gitu ya. Jadi contohnya apa? Work processing tadi, Microsoft Office, atau Office di Mac, Office di Linux, gitu ya, dan sebagainya. Spreadsheet, gitu ya, Excel, dan sebagainya. Itu adalah product line software. Nah, kemudian ada aplikasi web. Ini juga kalian akan banyak pelajari nanti, ya, karena ini yang sedang berkembang, ya. Web application can be little more than a set of linked hypertext files. Hypertext file. Nanti kalian akan belajar juga mengenai scripting dengan HTML misalnya, ya. Itu untuk bisa membangun page-page dalam web. Gitu. Mungkin udah ada yang sudah pernah buat juga. Kalian akan lebih banyak pelajari lagi dan akan bisa membangun aplikasi yang berbasis web ini, ya. Jadi sebenarnya akan mirip dengan tadi application software, gitu ya, tapi dia yang berbasis web. Kita kategorikan sebagai web application. Jadi provide standalone features juga, functions, but also integrated with corporate database and business application. Di sana akan ada web client server akan tersedia database yang dikelola atau ditampilkan dalam webnya, gitu ya. Itu nanti akan Anda pelajari detailnya seperti apa, tapi aplikasi-aplikasi yang Anda bisa buka di halaman web itu biasanya dibangun dengan hypertext files, itu dikategorikan sebagai web application. Oke, ini contohnya Bank Mandiri punya web application, kita bisa akses di sebuah address, gitu ya. Sebenarnya di balik ini adalah sebuah program, ya,
sebuah script yang HTML yang kemudian dikelola lagi dengan program berbasis internet menghasilkan aplikasi web, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan artificial intelligence software, AI, ya, ini juga sedang berkembang ya. Ini memampukan a non-numerical algorithm to solve complex problems that are not amenable to computation or straightforward analysis. Jadi ini butuh analisis yang kompleks untuk menyelesaikan problemnya, karena problemnya sendiri kompleks. Butuh data yang besar gitu ya. Jadi ini kategori AI. Jadi ada kemampuan mesin yang memang atau computation yang diproses di sana, ya, yang kalau pemikiran manusia tidak mungkin gitu ya. Itulah yang disebut dengan AI, makanya disebut artificial intelligence, ya. Nanti itu macam-macam gitu, ada big data gitu ya, datanya besar sekali yang nggak mungkin ditampung oleh intelijensia manusia gitu ya. Kemudian oleh si aplikasinya juga bisa, si softwarenya bisa menggali informasi dari big data tersebut. Ini disebut juga artificial intelligence. Ya, contohnya apa? Robotics. Robot bisa mempunyai intelligence seolah-olah karena dia punya banyak data yang bisa dia pakai dan kelola secara algorithms gitu ya, sehingga dikomputasi di dalam sebuah mesin yang ada dalam dia gitu ya. Expert system itu pasti menggunakan big data. Ya, ini semua disebut dengan artificial intelligence software. Nah, dari semua jenis software itu yang perlu kita juga pahami adalah adanya karakteristik yang berbeda antara software dengan barang manufacturer yang lain, dalam hal ini hardware ya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan failure curve, ya, kurva kegagalan. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan hardware, sebenarnya dia dari waktu ke waktu setelah pemakaian itu akan akhirnya mengalami failure rate yang tinggi dan bahkan akhirnya gagal atau berakhirlah masa dia gitu ya. Kita mungkin pernah dengar misalnya umur aset berapa gitu ya. Komputer itu 4 tahun sebenarnya dia efektif efektif time-nya gitu. Setelah 4 tahun failure rate-nya mulai menanjak seperti di sini ya, sampai akhirnya dia wear out, tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi ya di awal mungkin tinggi sampai akhirnya dia settle, dapatlah sebuah meja yang bisa digunakan ya, kemudian dia akan berguna dengan baik sepanjang masa usianya, kemudian dia akan menurun fungsinya, mungkin ada terkelupas, ada rusak kakinya dan sebagainya, akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Itu adalah karakteristik dari hardware. Kalau software ya, idealnya waktu kita bangun dia ya, waktu kita bangun ya tentu failure rate masih ada gitu ya, masih banyak bolong mungkin, kesalahan atau kekurangannya, sampai pada titik tertentu ya, by time dia akhirnya memperoleh it's done, complete gitu ya, accomplished gitu, sehingga dia akan dari waktu itu dia akan failure rate-nya akan rendah karena dia berguna gitu ya, dipakai, dan dia akan dipakai terus sepanjang hidupnya. Ya, idealnya dia nggak akan ada matinya gitu ya, nggak ada tadi dia udah aus dan sebagainya, nggak ada kakinya kulit mejanya sudah lapuk gitu. Kalau software tidak ada, ya. Tapi ini memang idealnya ya. Actual curve mungkin akan lebih cenderung begini. Ada perubahan kenaikan dari failure seiring waktu karena disebabkan oleh perubahan mungkin kepada ekspektasi terhadap software tersebut. Ya, kadang kita install sebuah software misalnya, kita sangat puas di awal, kita senang, kita pakai, kemudian muncul keinginan tambahan, kita mulai merasa itu tidak cukup, akhirnya mungkin juga, tapi itu tidak akan kita sebut mati, hanya kita bilang tidak cukup. Gitu. Jadi tidak ada
matinya. Hanya dia mungkin akan berkurang gitu. Jadi karakteristik yang berbeda antara barang manufacture, ya, hardware dengan software ini itu akan mempengaruhi proses engineering bagi pengembang perangkat lunak. Ya, makanya dia spesifik. Nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tidak sama dengan waktu kita membangun di pabrik. Gitu ya. Oke, kemudian faktor lain tadi ya, ini terkait kepada failure rate tadi sebenarnya antara aus dengan deterioration. Ya. Oke, tadi saya sudah sebut juga bahwa software sebenarnya tidak mengenal spare part yang mengakibatkan harga perawatan software itu jadi tidak semahal perawatan mesin hardware. Ya, itu tadi dari grafik tadi ya. Jadi nggak ada spare part sebenarnya sehingga tidak perlu mengganti-ganti tadi di saat lifetime dari software tersebut untuk spare partnya ya. Walaupun tadi ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh ke software itself, bukan ke spare partnya gitu ya. Sehingga ya kegagalan menjadi indikasi adanya keluhan dalam perancangan maupun proses implementasi kode dan pada sebuah mesin. Artinya, ya dengan karakteristik ini kita harus sadari bahwa kegagalan sebuah software itu bukan dipengaruhi saat pemakaian, tapi dipengaruhi saat pengembangan. Nah, ini akan menjadi challenge bagi seorang pengembang software. Karena kita harus menyediakan software yang sebenarnya sebisa mungkin punya lifetime yang sangat panjang. Ya, sehingga kita harus persiapkan sebisa mungkin. Kalau mempersiapkan hardware mungkin atau barang manufacture, kita nggak dibebani itu karena kita sudah tahu memang masanya seperti apa. Kita tinggal ikut a certain of manual development instruction gitu ya. Dan makanya untuk pengembangan manufacture, ya robot pun bisa menggantikan gitu ya, tanpa keterlibatan otak manusia karena dia sebenarnya sudah well defined dari spesifikasinya, tidak berubah-ubah ya. Tapi tadi akhirnya kegagalannya di sana, gitu ya. Jadi saya harap dengan pemahaman ini kalian tahu bagaimana aspek apa yang kalian perlu perhatikan saat menjadi pengembang perangkat lunak ya. Dari cerita tadi bahwa ada changing nature of software. Ya. Ada secara alami software itu memang akan berubah ya. Jadi nah ini termasuk dalam fenomena perkembangan zaman terkait perkembangan software ya. Dalam dekade terakhir ini mungkin kita banyak menggunakan mobile application ya. Ada web application, sekarang muncul lagi mobile. Orang membuka apa saja sudah di mobile phone, di smartphone gitu ya. Nggak perlu lagi harus di komputer. Dan sekarang media penyimpanan di cloud, ya, cloud computing gitu ya. Jadi arsitekturalnya berubah lagi gitu ya. Kemudian ada produk lain software yang semakin general gitu ya, semakin bisa mewakili kebutuhan semua orang. Nah ini adalah empat fenomena pengembangan software sekarang yang juga akan mempengaruhi mungkin dari teknik-teknik dan proses Anda dalam perekayasaan perangkat lunak. Ingat, karakteristik dari sebuah software adalah dia akan mengalami perubahan, tapi tidak mengalami aus tadi ya. Dia hanya mengalami perubahan. Oke, itu mungkin topik pertama untuk software engineering concept. Kita akan lanjutkan dengan topik konsep yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Baik, selamat pagi. Apabila ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di forum diskusi kita. Terima kasih.